warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Wijayanti dari SMK Negeri 1 Mojosongo. Nah, sekarang ini saya berada di Desa Simo, Kabupaten Boyolali. Ternyata di balik nama Desa Simo itu ada asal-usul ceritanya. Kenapa bisa dinamakan Desa Simo? Baiklah, saya akan menceritakan. Pada zaman pemerintahan Kerajaan Demak, Sultan Bintoro berniat untuk pergi ke Pengging untuk meredam pemberontakan Adipati Pengging. Dengan membawa prajurit perang dan prajurit Manggala, Sultan Bintoro pun memimpin perjalanan itu sendirian. Setelah melalui 3 hari perjalanan yang melelahkan, Sultan Bintoro pun sampai di Pegunungan Kendeng untuk beristirahat, yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Setelah melepas lelah, Sultan Bintoro pun melanjutkan perjalanan dengan menuruni pegunungan ke arah selatan. Tapi perjalanan itu terhenti saat mereka melihat dataran rendah yang luas dan digenangi air. Orang-orang di sekitar menyebut daerah itu dengan segara, yang artinya laut, karena memang seperti laut yang membentang. Di sebelah barat segaran, tinggallah seorang kiai yang sangat dihormati dan disegani oleh penduduk. Kiai Singoprono namanya. Beliau dikenal lantaran ketinggian ilmu dan budi pekertinya yang sangat baik. Beliau sebenarnya adalah seorang bangsawan yang rela meninggalkan gemerlap kemewahan dan memilih tinggal di pondok kecil di tepi hutan, yaitu daerah Walen. Daerah itu disebut Walen karena tempat tinggal wali. Singkat cerita, dengan penyamarannya, Sultan Bintoro ingin menemui sang kiai untuk meminta petunjuk dan nasihatnya. Maka bergegaslah rombongan dari Demak itu untuk menemui sang kiai. Tapi penyamaran itu tidak berhasil karena sang kiai mengetahuinya. Setelah berbasa-basi dan saling memberi penghormatan, Sultan Bintoro pun menyampaikan maksud mengapa ia ingin pergi ke Pengging. Maka Kiai Singoprono pun memberi nasihat. Nuwun pangapunten sinuwun, miturut pamawas kula saenipun niat paduka ingkang badhe tindak Pengging punika panjenengan wurungaken. Sultan Bintoro pun mendengarkan nasihat itu dengan sungguh-sungguh. Namun di hati kecilnya masih terdapat keraguan. Untuk menghilangkan keraguan itu, Sultan Bintoro pun berkata, "Oh, mekaten Kiai. Nanging..." Seolah-olah sang kiai dapat membaca isi pikiran Baginda. Maka laki-laki karismatik itu melanjutkan perkataannya. "Punika wonten bende, monggo dipun ungelaken. Mangkih menawi swantenipun boten gandang, ateges pangrangsang paduka dhateng Pengging punika boten kasil." Sejurus kemudian, Sultan Bintoro pun menyuruh pasukannya untuk mempersiapkan jalan itu. "Hei prajurit, moro siagakno bende kiai becak iku. Ingsun dhewe kang bakal nuthuk." Beberapa prajurit segera menyiapkan canang itu, dan Sultan Bintoro pun bersiap untuk memukul canang itu. Suasana menjadi mencekam. Wajah-wajah kelihatan menegang, menunggu gerangan apa yang akan terjadi.
Sultan Bintoro pun mendekati canang itu. Dan tangannya memegang pemukul yang sudah disediakan. Dan melayanglah pemukul itu mengenai canang Kiai Bercak. Begitulah suara yang ditimbulkan. Sejurus kemudian Sultan Bintoro pun bersabda, "Bapak Kiai Singaprana, para prajuritku lan sapa wae sing ana ning kene, seksenono. Gandeng swara bendhe Kiai Bercak amung kaya panggrenging sima. Mula besok yen ana rejaning jaman, tlatah iki dak jenengake Desa Simo." Nah, itu tadi adalah cerita asal-usul nama Desa Simo. Untuk itu, kenali budaya daerahmu, cintai negerimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.